obat OAS inflamasi non. Jadi gastritis kronik itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kalau yang aktif itu maksudnya sedang fase kronik, ada infeksi akutnya, berarti seperti eksaserbasi akut gitu ya. Berarti ada leukosit PMN kalau di PA. Nah, mukosa gaster dilapisi epitel apa normalnya? Apa bedanya sama epitel usus? Berfili ya? Fili usus halus. Nah, kalau gaster kayak gini, kalau usus halus membentuk fili, kalau usus besar membentuk kripti ya, kripti. Kalau gaster membentuk apa? Polanya? Foveolar. Jadi epitelnya epitel apa? Tetap epitel kolunar dengan inti di basal, tapi tidak basal goblet. Dia ada mesin tapi bukan goblet. Jadi kalau pada gastritis kronik epitelnya normal atau berubah? Kenapa berubah? Inflamasinya lama. Karena ada inflamasi. Inflamasi berubah nggak epitelnya? Tidak ya. Jadi epitelnya tetap seperti itu. Epitelnya ini di gambar, kelihatan nggak? Ini tetap ya epitelnya begitu. Beda kolunar, inti di basal, ada musim intrasitoplasma, membentuk foveola. Tapi sel radangnya yang padat, sel radang lokasinya di mana? Di lamina propria. Normal di sana juga ada sel radang, limfosit normal di situ ada. Tapi pada keadaan gastritis jumlahnya bertambah banyak, jadi bukan padat. Kalau dia aktif ada leukosit PMN. Nah, jadi epitelnya normal aja seperti ini, tidak ada perubahan ya. Komponen epitel dan komponen kelenjarnya. Pak, ini dari mana sedianya diambil ini? Bayang nggak? Kenapa ada pasien sakit MA di-PA kan? Apa nama tindakannya sampai ke bedah atau penyakit dalam ini? Ada yang pernah mengalami? Atau ada yang tahu? Kalau MA nggak sembuh-sembuh diapakan? Biopsi melalui proses endoskopi. Jadi diteropong ya, teropong dari atas, maksudnya mulai dari bawah apa namanya? Kolonoskopi. Nah, kolonoskopi dari bawah untuk melihat usus kolon. Kalau endoskopi dari atas itu biopsi namanya. Idealnya di 3 detik, cuman kadang dokternya ada yang 1, ada yang 3. Infeksi terbanyak itu prosesnya terjadi peradangan itu di regio anteralnya lambung. Anteral itu bagian bawah ya. Nah, di situ yang paling banyak karena Helicobacter pylori. Jadi sebenarnya penting lokasi itu. Kalau infeksi inflamasinya itu banyak di daerah fundus, seringnya autoimun. Jadi obatnya beda. Makanya harus dicantumkan lokasi biopsinya di mana. Kadang secara PA bisa kita bedakan, dia berbeda mukosanya. Kadang ada kondisi yang sudah rusak, jadi mirip-mirip semua. Nah, ini mana yang kita mulai belajar. Ini bagian apa kira-kira lambungnya? Ini apa? Epitel. Ini bagian kelenjar ya. Epitel lambung, ini kelenjar. Jadi kalau pada gastritis kronik ini bisa kita cari. Yang pertama, epitel masih normal ya. Sel epitelnya masih normal. Epitel kolunar, inti di basal, membentuk struktur foveolar.
kita bicara epitel di sini termasuk epitel kelenjar ya. Nah, kemudian di lamina proprianya ada sebukan padat sel radang. Kita ada dulu. Ini apa nih? Glandular mukosa lambung ya. Glandular yang menghasilkan sekret mukus di lambung. Nah, jadi ini epitel apa tadi? Kolumnar, ini di basal cytoplasma mukosa. Nah, ini yang lamina propria ya, antar kelenjar ini namanya lamina propria. Ya kan? Lamina propria ini yang bersebukan padat sel mukosit. Sel radang. Jadinya gastritis kronik, tapi tidak hanya itu. Kita harus menemukan karena penyebab terbanyaknya H. pylori. Kita cari H. pylorinya. Di panel ada gambar H. pylori. Yang mana? Warnanya biru ya? Itu pewarnaannya beda, itu pewarnaan dimsa namanya. Kalau ini pewarnaan hematoksidin dan eosin. Kalau mencari H. pylorinya, menemukan kumannya, kita ganti pewarnaannya dengan gimsa. Jadi nanti selanjutnya. Nah, kumannya itu berbentuk batang, berlekuk di mana kata di situ? Lokasi kumannya di mana berkumpul? Di epitel ya, mesin intraepitel di dalam sel epitelnya atau di lumen epitel. Berarti di sini di lumen epitelnya ya. Di sini cari kumannya di sini atau di lumen epitel. Di sini kelihatan, itu belum kelihatan dulu. Ini nampak. Nggak susah nyarinya, harusnya pembesaran segini pakai minyak emersi. Jadi kalau dengan gimsanya kita cuma fokus mencari H. pylori ya, saya langsung di posko. Dah satu. Lanjut untuk dua apa? Apa tadi? Kolesistitis. Berarti apa artinya? Apa yang di belakang untuk cowok? Kolesistitis apa? Batu. Peradangan pada Radang kronik kandung empedu. Penyebabnya bisa kolesterol, bisa tadi obesitas, dibilang apa? Batu kandung empedu. Apa istilahnya? Kolelithiasis. Jadi penyebab kolesistitis kolelithiasis. Selain itu kolesterol. Kalau pasiennya wanita gemuk, suka makan lemak kan, operasi kandung empedu usia masih muda, biasanya itu batu kolesterol. Kandung empedu juga bisa. Kalau batu kolesterol kita ketemu tambahannya karena kolesterol. Macam-macam istilahnya ya.
setidaknya tahu lah istilah itu, jangan diakali sama ini, sama anak non FK. Kalau ada nanti merujuk pasien datanglah rujukan balik kolesistitis kronik, nah bayangkan kalau enggak batu empedu, kalau enggak batu kolesterol. Jadi mukosa kandung empedu ingat? Enggak juga ya. Normalnya ya sama aja dengan mukosa saluran cerna lain, kolumnar, inti basal, mitoplasma jernih, bermusin. Ada lapisan yang membentuk fili, ada lapisan apa tadi, lamina propria, apa lagi, muscularis mucosa, submucosa, muscularis, dan serosa. Setiap saluran cerna masih lapisan itu. Nah, kalau pada peradangan, tadi pada kaster harusnya bisa juga kayak gini. Mukosanya itu tidak cantik lagi, epitelnya sudah mulai hilang. Kalau yang di sini pasiennya namanya ada batu di situ ya, meradang, jadi mengikis kan. Jadi epitel yang cantik itu terkikis sehingganya atrofi. Kalau atrofi artinya epitel yang membentuk fili itu menjadi berkurang selapis, bisa jadi selapis, bahkan bisa hilang, fibrotik saja. Kalau ini gimana? Epitel yang udah selapis aja nih, epitel yang atrofi ya. Atrofi artinya udah peradangan kronis, epitelnya atrofi, tinggal selapis. Kalau normalnya nanti mungkin ada di slide lain. Yang normalnya itu tetap mukosanya itu membentuk fili-fili kayak mukosa usus naik cantik dan menjadi itu ya. Kalau di sini menjadi selapis dan pecah-pecah ini, artinya mukosa atrofi atau erosi. Kadang masih ada mukosanya jadi erosi, tapi kalau hilang sama sekali tinggal selapis erosi. Jadi tunjuk nanti ya, mukosa atrofi. Di bawah mukosa harusnya apa tadi lapisannya? Submukosa ya, tidak boleh langsung otot. Kalau sudah langsung otot, submukosanya tidak kelihatan, bisa jadi ada kejadian apa? Bisa jadi ototnya hipertrofi, membesar, jadi menekan submukosa sehingganya seolah submukosanya tidak terlihat. Jadi seolah lapisan ototnya itu tebal. Ini yang mana otot? Ada di sana. Ini otot semuanya. Otot muscularis. Seolah lapisan dinding koli ini hanya otot saja isinya, dan serosa. Mukosanya tinggal sedikit-sedikit. Nah, kemudian namanya peradangan isinya apa? Sel radang ya. Kalian tinggal lihat sel radangnya sampai di mana. Jadi pelapornya gitu. Sel radang apa aja? Kalau kolesistitis kronik apa sel radangnya? Kronik apa? Kronik, ayo. Nih. Apa nih? Mononuklear apa nih? Sel limfosit ya. Limfosit mulai dari, kadang kalau atrofi itu radang juga bilang tempat di sini di antara otot. Sel radang bilang sel radangnya fokus-fokus aja lagi, tidak semuanya. Tapi ini sudah sampai ke muscularis dan sampai ke serosa, sampai ke lemak bawah. Jadi mukosanya nah, kemudian khasnya pada kolesistitis kronis itu ada istilahnya kelenjar yang membentuk saluran sampai ke muscularis propria. Normalnya epitel itu di lapisan mana tadi? Di atas ya, di atas saja di mukosa. Tapi kalau dia sampai ke muscularis, bukan invasi sel tumor. Dia bentuknya seperti epitel normal,
sel kolumnar itu di bahasa biasa aja, musin. Tapi lokasinya di antara otot, kandung empedu. Itu namanya sinus. Sinus apa? Ada? Nah, ini nanti kalau ditunjuk tahu ya. Nih di antara otot ada kelenjar yang bentuknya itu seperti kelenjar seperti epitel kandung empedu normal, inti di basal sitoplasma jernih. Ini berada di antara otot. Namanya sinus lochinasi acov. Itu khas pada polycystic ovary. Ya, nanti tumbuhkan si panah. Ini tunjuk juga sel-sel radarnya ya, bukan sel limfosit. Ini mukosanya masih bagus ini nih. Ini ada kolesterolosis. Artinya pasien ini batunya batu kolesterol. Ini sel apa? Jadi ini lokasinya di Nah, ini mukosa tadi masih membentuk fili, dia tidak atrofi ya. Ini ke bawah ya.